Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Batra, kembali lagi di Siniar Batra. Kali ini bersama saya Cynthia Oktaviani dengan narasumber kita yang paling sabar, Saudara Abdul Aziz. Gimana kabarnya, Saudara Abdul Aziz? Alhamdulillah, baik, luar biasa, Saudari Cynthia. Oke, kita kali ini akan membahas dan berbincang-bincang mengenai HUT Batra. Yang di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Saudara Aziz. Yang pertama itu kan Saudara Aziz ini dalam membawa acara Ketua Panitia HUT Batra ini kan sudah membawa acara yang sangat luar biasa dan itu acaranya sukses, Jiz. Di sini motivasi apa yang membuat Saudara Aziz sehingga ingin menjadi Ketua Panitia? Tentu hal yang memotivasi saya untuk akhirnya mau menjadi ketua panitia. Ya kan awalnya nggak mau ya? Ya, awalnya tidak mau ya. Belum mau. Ya, belum mau. Awalnya belum mau dan makin kesini makin mau. Itu tentu saya termotivasi untuk membantu kepengurusan Hima Batra periode 2023-2024 agar seluruh proker yang sudah didiskusikan pada saat musyawarah kerja itu terjalan. Selain itu kan ini proker tadi, ada nggak orang-orang yang di belakang Aziz yang mendukung untuk Aziz menjadi ketua panitia ini? Tentu ada, Saudari Cynthia. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah melahirkan saya ke dunia ini sehingga saya bisa tumbuh besar dan menjadi ketua panitia HUT, ditakdirkan menjadi ketua panitia HUT. Kemudian juga ada orang yang selalu mensupport saya dari zaman dulu sampai selamanya. Zaman baheula ya? Ya, zaman baheula. Itu adalah calon teman hidup saya. Kemudian saya juga berterima kasih. Kemudian saya juga berterima kasih kepada seluruh pengurus, terutama pengurus inti ya, ada ketua umum, ada sekum, bendum, kemudian seluruh jajarannya dan khususnya juga kepada kepala bidang minat dan bakat yang sudah pontang-panting menghubungi seluruh kepanitiaan atau kepengurusan agar ikut berkontribusi dalam mensukseskan HUT Batra 2024. Jaya, jaya nggak? Jaya. HUT Batra, Batra itu punya apa namanya? Punya apa? Jargon ya. Batra itu punya jargon, guys. Dari motivasi yang didapat oleh Saudari Aziz, di sini ada mungkin pengalaman-pengalaman yang dahulunya dilalui oleh Saudara Aziz sehingga Aziz tetap maju terus dan sampai akhirnya menjadi ketua Hima Batra ini. Ketua panitia. Oke. Ketua panitia. Jadi begini, Cynthia, anjay. Jadi ini cerita sedikit panjang dan juga jauh flashback. Jauh. Sangat-sangat jauh. Jadi saya mengenal yang namanya organisasi itu diawali dari saya menginjak sekolah menengah pertama atau SMP. Itu ada yang namanya organisasi siswa intrasekolah atau biasa dikenal dengan OSIS. Nah, di situ saya sudah merencanakan bersama teman saya namanya M. Arif itu untuk ayo kita ikut OSIS di bagian olahraga. Tapi entah kenapa saya justru diajukan oleh guru-guru di sana untuk menjadi calon ketua OSIS menghadapi kakak-kakak kelas yang lain. Dan alhamdulillahnya dengan rumus penyampaian visi misi saya berhasil menarik perhatian teman-teman di SMP pada saat itu dan saya terpilih menjadi ketua OSIS. Ini pintar buat kata-kata berarti ya. Ya. Jangan bilang dulu. Oke, jangan dibongkar. Kemudian lanjut ya. Kemudian pada saat saya SMA itu kebetulan di SMA saya itu peraturannya yang menjadi ketua OSIS itu adalah kelas 11 atau kelas 2 dan yang kelas 10-nya itu menjadi wakilnya. Dan saya mencalonkan diri ketika itu saat saya kelas 10 saya mencalonkan diri menjadi wakil ketua OSIS.
Dan alhamdulillahnya lagi dengan berbagai rumus yang diterapkan, baik itu ya apapun itu, dari penyebaran pamflet ataupun yang lain-lain, kami berhasil menjadi pasangan yang menang untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Lanjut lagi. Lanjut. Kemudian ketika saya naik kelas, tepatnya di kelas 11, saya disuruh juga atau ya disuruh lah untuk ayo mencalonkan menjadi ketua OSIS. Tapi pada saat zaman saya itu, mungkin ini saya sendiri yang merasa bahwasanya sistemnya itu kurang, menurut saya kurang cocok lah dengan saya. Gimana itu? Karena saya merasa justru ketua OSIS lah yang pusing sendiri, yang banyak bekerja. Itu menurut saya ya. Nah, karena itulah saya tidak mau ambil pusing. Seperti teman-teman sekalian tahu bagaimana sifat saya ya. Saya selalu menghindari yang membuat saya pusing. Saya selalu mengurung diri di kos saja. Iya, jadi introvert dia. Semi itu. Kemudian lanjut ya. Boleh? Kemudian masuklah saya ke program studi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, di sini pun ketika saya waktu itu PKKMB ya, PKKMB saat Zoom, kita kan zaman 2021 itu angkatan corona disebutnya, angkatan 3 hari corona. ya. Nah, ya 3 hari itu. Nah, di situ kan ada pemaparan tentang organisasi-organisasi yang ada di kampus tuh. Nah, saya tuh udah mencatat. Saya mencatat di situ ada BEM, kemudian ada Forkip ya, Forkip, kemudian ada Hima tentunya. Nah, itu saya sudah mencatat, saya mau jadi ini. Dan beriring berjalannya waktu, saya merasa kurang cocok dengan semuanya. Justru entah kenapa waktu awal-awal dulu ya, waktu saya maba, kurang cocok. Jadi saya, ya itu tadi, saya balik lagi, saya orangnya tidak mau ambil pusing. Jadi waktu itu saya sempat beberapa kali mengikuti latihan Forkip ya. Lokasinya tapi jauh dari kosan saya yang ada di unit belakang, jadi saya berhenti juga karena pada saat itu tidak ada kejelasan untuk anggota-anggota baru Forkip. Jadi saya nganggur tuh, untuk organisasi saya nganggur sampai di semester 6, tepatnya sekarang ini ya, semester 6. Kebetulan teman saya yang menjadi ketua umum, saudara Lustan Argita, dan kebetulan juga dia adalah tetangga kos saya, tepat sekali kamarnya itu di samping kamar saya. Jadi beliau membujuk saya untuk ayo bantulah jadi kepala divisi olahraga yang kau suka bidangnya. Nah, dari situlah saya akhirnya oke lah, masa nggak sama sekali gitu kan, kita di kampus ikut organisasi, minimal kita memajukan Hima kita, karena Hima itu adalah rumah kita sebenarnya. Jadi saya mau menjadi kepala divisi olahraga sampai saat ini. Begitu cerita pengalaman organisasi saya, Saudari Cynthia. Oke, padahal di sebelum waktu jadi maba itu udah ada gambaran ingin masuk sini. Kayaknya Saudara Aziz ini emang orangnya itu suka ya untuk berbaur di luar gitu. Kayak organisasi-organisasi. Iya, suka asalkan itu yang saya minati ya, yang saya sukai, benar-benar yang saya sukai. Benar. Kalau kita nggak sukai juga, kita terpaksa itu kan nggak nyaman, kita juga di lingkungan yang nggak nyaman. Oke lah, Saudara Aziz, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai Batra, kembali lagi di HUT Hima Batra kemarin. Di sini kan Saudara Aziz sudah sukses itu kan, sekali lagi udah sukses banget bawain acara HUT Hima Batra yang sekaligus 2 divisi dan 2 bidang gitu ya, yaitu divisi sanggar, divisi olahraga, bidang minat dan bakat, dan bidang penalaran dan keilmuan gitu. Jadi di sini boleh nggak ceritain sedikit gambaran atau kemarin setelah acara HUT Hima Batra berjalan gitu. Boleh sedikit ceritakan tentang acara HUT Hima Batra kemarin? Oke. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang proses terjadinya atau terjalannya program kerja HUT Hima Batra. Kayak bencana ya terjadinya. Mungkin kita awali dari pemilihan ketua panitia. Oke. Biar videonya lumayan panjang. Jadi ini tadi sudah disebutkan oleh podcaster kita bahwasanya dalam program kerja HUT Hima Batra menggabungkan berapa tadi? 2 divisi dan
Bidang. 2 divisi dan 2 bidang. Iya. Jadi tentu itu kan banyak teman-teman. Jadi tentu orang yang diamanahi menjadi ketua panitia pasti ada beban tersendirinya teman-teman. Pasti Benar. ada beban untuk atau beban nantinya akan dibilang apa oleh senior-senior, oleh alumni, apalagi oleh birokrat ya seperti Kaprodi dan jajaran-jajarannya. Nanti kalau acaranya ini tidak sesuai ekspektasi, Iya. tentu kita juga yang kayak wah padahal udah kayak gini. Ada kekhawatiran tersendiri ya. Itulah yang tadi menjawab pertanyaan bahwasanya saya sebelumnya tidak mau atau belum mau menjadi ketua panitia. Tapi orang-orang di forum ketika itu mempercayai atau mengamanahi mandat ini sebagai ketua panitia kepada saya. Dan saya berpikir kalau orang-orang percaya itu berarti saya itu mampu, dianggap mampu. Dan tentu mereka dengan seperti itu akan membantu kita gitu nah, karena kita juga tidak mungkin bergerak sendiri ya. Benar. Dan ternyata benar mereka membantu seluruh panitia ya, membantu terjalannya program kerja ini. Dan ya bisa dibilang tadi ya sukses ya, lumayan lah ya untuk sebuah program kerja yang sempat lama mati kita hidupkan kembali di zaman atau di periode kepengurusan 2023-2024. Dan jadi cabang lomba ya boleh diinikan ya. Boleh. Diawali pada saat itu tanggal 2 Mei, tepatnya juga bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Itu kita melakukan pembukaan sekaligus dilanjutkan seminar, ya kan, atau kuliah umum. Kemudian di tanggal 4 kita melakukan lomba kejurba atau kejuaraan Bahtra, yaitu lomba futsal selingkup FKIP. Kemudian dilanjutkan tanggal 5 itu ada lomba monolog. Kemudian tanggal 6 ada cipta puisi dan baca puisi. Kemudian tanggal 7 itu ada lomba solo song. Benar. Kemudian diakhiri atau ditutup pada tanggal 8 yaitu acara penutupan, pembagian piala, dan juga malamnya dilanjutkan malam seni Bahtra. Dan itulah rangkaian dari acara HUT Hima Bahtra ke-40 tahun 2024. Itu Cynthia. Oke. Dari itu kan pastinya dalam acara itu sesukses-suksesnya acara ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat nih Jis. Boleh diceritakan nggak apa saja faktor pendukung dan faktor penghambatnya? Boleh dong. Boleh dong. Jadi pertama tentu faktor pendukung ya. Ya tentu kalian semua seluruh panitia yang tergabung sebagai panitia HUT Hima Bahtra itu adalah faktor pendukung terbesar suksesnya acara ini, karena tanpa anggota ketua itu tidak ada apa-apanya. Jadi anggota sangat bekerja keras, saya lihat juga sangat bekerja keras sampai tidak masuk kuliah ya kan, untuk mensukseskan acara HUT Hima Bahtra ini. Dan untuk faktor penghambatnya juga dari panitia itu sendiri. Ada oknum-oknum ya, oknum-oknum panitia yang kabur-kaburan, susah diatur, hanya hadir saat acara hari H. Nah itulah yang membuat saya sedikit kecewa lah untuk panitia, oknum panitia ini, karena tidak bisa diatur. Nah itu faktor penghambat dan pendukung. Oke, dari acara HUT Hima Bahtra ini kan udah lama banget kan kita nggak ngelakuin acara HUT Hima Bahtra ini, dan tiba-tiba di tahun kita, pengurusan kita ini baru kita rayakan lagi HUT Hima Bahtra ini. Jadi pesan Saudara Ajis ke depannya di acara HUT Hima Bahtra harusnya seperti apa? Oke, untuk pesan khususnya ke pengurusan tahun selanjutnya itu terus adakan peringatan HUT Hima Bahtra ini, jadikan ini budaya, dan kalau bisa kita upgrade lagi yang tadinya hanya selingkup misalnya prodi jadi fakultas, yang tadinya fakultas jadi universitas.
yang tadinya universitas jadi provinsi, jadi nasional, dan seterusnya. Jadi harapannya lebih meriah lagi dari tahun-tahun sebelumnya untuk yang berikutnya. Hadiahnya dibesarin juga nggak? Nah, hadiahnya ini juga saya mohon maaf kepada para pemenang kalau hadiahnya tidak sesuai ekspektasi, karena ini juga baru bisa dibilang awal mula Ya, awal sebuah bahtera yang nantinya Baru bangkit lagi, ya kan? baru bangkit lagi. Jadi bersabar saja, di tahun selanjutnya pasti hadiahnya lebih besar lagi. Amin. Mantap. Oke. Oke teman-teman, itulah tadi bincang-bincang kita mengenai acara HUT Mahbatra kemarin yang diketuai oleh Saudara Aziz itu sendiri. Di sini ada nggak quote Saudara Aziz untuk teman-teman Mahbatra? Oke, tentu ada ya quotes yang menginspirasi saya dan ingin saya tularkan juga kepada seluruh penonton senior Bahtera khususnya. Jadi saya selalu berpegang bahwasanya kerjakan dengan ikhlas maka semuanya akan tuntas, dan juga saya percaya bahwasanya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian pokoknya saya pesan, selesaikan apa yang sudah kalian mulai, karena hal paling menyenangkan itu adalah ketika membuktikan perkataan orang lain itu salah. Nah, itu yang saya ingin berikan kepada kalian. Keren banget quotes-nya dari Bung Aziz kita kali ini ya guys. Nah, jadi itulah tadi sharing-sharing kita dan tips and trick yang diberikan oleh Saudara Aziz. Semoga bermanfaat ke depannya untuk teman-teman di Siniar Bahtera. Oke, terima kasih juga kepada Saudara Aziz yang dapat menyempatkan hadir dalam podcast kali ini. Oke teman-teman, itulah tadi sharing-sharing seputar HUT Mahbatra bersama narasumber kita kali ini tadi, Saudara Aziz. Dan itulah tadi quotes yang diberikan oleh Saudara Aziz, semoga dapat menginspirasi teman-teman di Siniar Bahtera. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk mengirimkan nama-nama yang dapat kita jadikan narasumber berikutnya. Mungkin cukup sekian podcast dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow IG Mahbatra, TikTok Mahbatra, dan YouTube Mahbatra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.